Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jamaah subuh sekalian, sekaligus jamaah majelis taklim Masjid Al-Azhar Suryawijayan rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan sebagai mukadimah pada kajian subuh pagi hari ini, yang harapannya dapat menjadi bahan renungan buat kita sekalian. Saya kutip dari surah Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Ala inna awliya Allahi, ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak akan menyentuh pada mereka perasaan takut, cemas, khawatir, dan juga perasaan sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa berada dalam perasaan takwa mereka. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita sekalian bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang merupakan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, dengan beberapa karakter sifat perilaku mereka. Bagaimana penjelasan dari Rasulullah SAW berkaitan dengan kekasih-kekasih Allah ini? Ibnu Abbas di dalam satu peristiwa, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, beliau mengatakan suatu hari datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, man auliya Allah?" Wahai Rasulullah, siapa gerangan kekasih-kekasih Allah itu? Qala, Rasulullah SAW menjawab, alladzi idza ra'u dzukirallah. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila muncul, tumbuh rasa riya di dalam hatinya, cepat ingat kepada Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini berkaitan dengan ayat 62 dan 63 surah Yunus tadi, maka ada hubungan, korelasi yang erat antara kekasih Allah, perasaan riya, dan perasaan iman serta takwa seorang hamba. Nah, jamaah rahimakumullah,
Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa seorang kekasih Allah itu adalah ketika ada satu peletik di dalam hatinya, satu perasaan riya. Jamaah rahimahullah, riya adalah satu penyimpangan niat dan tujuan ketika seseorang beribadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah sosial. Ada penyimpangan. Riya adalah satu perasaan ingin dilihat, ingin dinilai, ingin dipuji oleh manusia. Kemudian ada lagi satu perasaan yang sama, tetapi tidak ingin dilihat, tapi dia ingin memperdengarkan apa yang menjadi amalannya. Ini namanya sum'ah. Jadi kalau riya itu ingin diperlihatkan, dinampakkan, tapi kalau sum'ah diperdengarkan. Misal kalau ini riya, misal yang mudah, kata Ali bin Abi Thalib, mudah kalian ingin mendeteksi apakah kalian melakukan ini dengan tulus karena Allah atau riya. Perhatikan ketika kalian sholat misal, ketika kalian sholat di depan orang banyak, maka sholat kalian nampak baik, nampak khusyuk, bacaannya tartil. Tapi nanti ketika kamu sholat sendirian, ternyata kamu sholatnya semau kamu, tidak ada tumakninah, tidak ada tartil dalam bacaan, maka hati-hatilah, kamu sudah terbetik dalam hatimu perasaan riya, perasaan ingin dilihat. Jadi ada bedanya ketika beribadah di depan orang banyak dan ketika dia beribadah sendirian. Itu riya, dinampakkan. Berbeda dengan sum'ah. Kalau sum'ah itu satu amal yang ingin didengar orang lain. Misal dalam satu pengajian misalnya, tapi ini bukan orang sini, jauh dari sini. Ketika satu pengajian ada seorang ibu misalnya, tapi bukan ibu-ibu di sini. Dia bertanya kepada Ustadz, Ustadz, saya ingin tanya, bagaimana hukumnya seorang istri yang ketika dia berpuasa Senin Kemis tanpa izin suaminya? Sebenarnya ibu ini sudah tahu jawabannya. Dia sudah tahu dalilnya bahwa ketika seorang istri ingin berpuasa siam sunnah, maka dia harus minta izin pada suaminya. Dia sudah tahu, tapi dia itu ingin ketika dia menanyakan itu kepada ustadz, dia sebenarnya ingin memperdengarkan kepada orang lain, mengabarkan kepada orang lain bahwa dia itu ahli puasa Senin Kemis. Atau orang lain mengatakan tanpa ditanya, tiba-tiba dia mengatakan, setelah saya selama kurang lebih 2 tahun rajin puasa Senin Kemis, badan saya tuh terasa enak, sehat. Ini adalah cara dia memperdengarkan puasanya, memperdengarkan amalnya. Tidak ada yang tanya sebenarnya, tapi dia memperdengarkan sendiri. Nah, ini sum'ah. Nah, riya, sum'ah ini adalah satu penyimpangan niat dan tujuan yang Rasulullah SAW wanti-wanti kepada sahabat-sahabatnya. Suatu saat beliau bersabda, yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah kalian melakukan syirik kecil. Maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu wahai Rasulullah?
Rasulullah menjawab pendek, riya. Jadi ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar amalnya, itu adalah termasuk syirik kecil. Sementara syirik itu adalah satu perbuatan menduakan Allah yang tidak akan diampuni dosanya. Surat An-Nisa ayat 48 Allah sampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa ketika dia diduakan, dan Allah akan mengampuni semua dosa yang selain itu. Atau dalam ayat akhir surat Al-Kahfi yang biasa kita baca, Allah sampaikan syarat pertemuan yang menyenangkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal yang baik-baik saja dan jangan sekali-kali menduakan Allah ketika beribadah kepadanya. Jadi ketika seseorang beribadah kepada Allah tapi menduakan Allah, artinya di samping dia menginginkan pahala dari Allah, dia juga ingin memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Maka ini yang disebut sebagai menduakan Allah. Ini syirik kecil. Yang kata Rasulullah SAW, syirik itu sesuatu yang sangat tersembunyi. Gambarannya seperti semut hitam merangkak di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita, hampir tidak terasa. Dan jamaah rahimahullah, riya ini adalah satu gerakan jiwa yang hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat yang duduk di sebelah kanan dan kiri kita itu tidak tahu. Dalam sebuah riwayat, atau kita rujuk dalam satu surat Qaf ayat yang ke-16, di sana Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami yang menciptakan manusia dan kami tahu persis apa yang terbersit di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya ketimbang urat lehernya. Jadi dalam hal ini Allah menyatakan bahwa Allah itu karena dia yang menciptakan manusia, maka dia tahu persis bahkan sampai yang terbetik di dalam hati kita. Allah tahu. Sementara malaikat-malaikat yang menurut Allah dalam ayat berikutnya, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Dan ingatlah ketika dua orang malaikat duduk di sebelah kanan kalian dan duduk di sebelah kiri kalian mencatat amalan kalian. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan kamu kecuali mereka menulisnya dengan teliti. Jadi Allah di dalam ayat ini Allah sampaikan tentang kekuasaan Allah dan juga tentang dua malaikat yang duduk di setiap manusia. Ada yang duduk di sebelah kanan, ada yang duduk di sebelah kiri, mencatat semua apa yang kita lakukan. Nah, jamaah rahimahullah, dalam sebuah hadis diriwayatkan suatu saat Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat ada malaikat yang datang kepada Allah di hari kiamat. Dalam Al-Quran juga disebutkan, wa qala qarinuhu hada maladayya atid. Berkatalah malaikat yang menjadi saksi, inilah
amalan-amalan yang aku catat dari dia. Lalu Allah berfirman, ambil yang ini, buang yang itu. Ambil yang ini, buang yang itu. Maka malaikat tadi mempertanyakan, ya Allah, apa yang saya sampaikan itu semuanya baik. Tetapi ternyata Allah memilahnya, yang ini diambil, yang itu dibuang. Maka Allah berfirman, engkau mencatat yang nampak-nampak saja, tapi kalian tidak tahu apa yang terbersit di dalam hatinya. Dan aku tahu di antara amalan yang dilakukan oleh hambaku, ada yang tulus karena aku, ada yang ingin dilihat, dipamerkan kepada orang. Maka ambil yang ini, buang yang itu. Jadi jamaah rahimahullah, dalam ayat ini nampak bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam perbuatan manusia. Sementara malaikat yang mencatat itu hanya mencatat yang nampak-nampak saja, yang lahirnya, yang baik, yang buruk. Maka Allah sampaikan, yang ini ambil, yang ini buang. Padahal kata malaikat, itu semuanya baik ya Allah, tapi kamu hanya mencatat lahirnya saja, tapi kalian tidak tahu apa yang terbersit dalam hati. Maka tidak aneh jemaah rahimahullah, dalam hadis yang lain disampaikan, kata Rasulullah SAW, sabda beliau, akan datang nanti pada suatu di hari kiamat seorang hamba yang mempersembahkan sholat, maka diterima oleh Allah sholatnya itu, kemudian diremas-remasnya seperti meremas kain yang busuk, kemudian dilempar ke muka yang melaporkan tadi, sambil Allah berfirman, aku tidak butuh sholat kamu. Jadi ternyata ada orang yang sholat, disampaikan kepada Allah, lahirnya baik, maka disampaikan, tapi ternyata Allah menolaknya, bahkan dilempar ke mukanya, dan Allah tidak butuh dengan sholatnya itu. Mengapa? Karena ada riya, ada perasaan ingin dipuji di sana. Maka jamaah rahimahullah, inilah salah satu di antara sifat orang yang beriman dan bertakwa. Ketika muncul perasaan riya di dalam hatinya, segera dia ingat kepada Allah. Dia ingat, dia yakin bahwa Allah meneliti hatinya. Maka dia pun kemudian mengevaluasi seluruh niat dari amalnya. Nah, sama Allah terakhir saya sampaikan bagaimana hati-hatinya seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Dalam satu pertempuran, dia berperang tanding 1 lawan 1 dengan seorang musuh yang tangguh. Keduanya sudah terluka. Pada satu kesempatan, Ali dapat menindih lawannya, pedang sudah diangkat, tinggal ditusukkan. Tiba-tiba terjadilah peristiwa yang tidak dinyana-nyana. Musuh tadi tiba-tiba meludahi muka Ali. Diludahi, maka berlumuran ludah orang tersebut di muka Ali. Tapi aneh bin ajaib, binti heran, ketika diludahi mukanya, justru Ali tidak jadi membunuh, tidak jadi diangkat, pedang sudah diangkat, tidak jadi ditusukkan. Bahkan beliau kemudian berdiri, kemudian meninggalkan musuhnya. Maka musuh yang keheranan ini kemudian bangkit dan menyusul, wahai anak muda, mengapa kamu membatalkan niatmu untuk membunuh aku, padahal aku tidak berdaya pada saat itu? Kata Ali, wahai musuh Allah, ketika aku berperang tanding melawan kamu pada awalnya, itu semata-mata karena kamu mencoba merobohkan kalimat Allah. Jadi aku pada saat itu semata-mata karena Allah. Tapi ketika kamu meludahi mukaku, aku marah. Maka karena aku marah, aku batalkan niatku untuk membunuhmu. Karena aku tidak suka amalku
tercampur dengan kemarahan. Jadi inilah seorang Ali bin Abi Thalib dalam keadaan gawat, perang yang sudah melukai dirinya pun dia masih sempat-sempatnya meneliti niatnya. Kalau niat yang saya sampaikan pada amalan ini ternyata tercampur dengan syahwat, ingin dipuji, marah, jengkel dan sebagainya, maka dia mengundurkan diri dari amalan itu dan memperbaiki amalannya, memperbaiki niatnya. Jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita baru sampai pada salah satu sifat dari kekasih Allah, yakni ketika terbetik dalam hatinya perasaan ingin dipuji, ingin dilihat, maka dia segera ingat kepada Allah dan memperbaiki niatnya. Mudah-mudahan Allah menolong kita sekalian dari sifat yang tidak terpuji, dan mudah-mudahan Allah menolong kita sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang merupakan kekasih-kekasih Allah yang akan ditolongnya pada hari kiamat kelak. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak tersentuh dengan rasa takut dan juga tidak tersentuh rasa sedih. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan setelah pertemuan ini kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.